Bergabung kembali di sesi ketiga di pertemuan kelima atau minggu kelima. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai probabilitas peristiwa independen dan peristiwa dependen atau bersyarat. Kalau tadi kan mutually eksklusif dan non-eksklusif, itu peristiwa yang bisa terjadi bersamaan atau tidak. Sedangkan sekarang adalah peristiwa independen dan peristiwa dependen atau peristiwa yang bebas dan tidak bebas. Nah, sebuah peristiwa independen itu adalah dua peristiwa yang dikatakan bebas atau independen ketika terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh yang lainnya. Jadi tidak saling berpengaruh. Kalau tadi kan pelemparan satu mata dadu muncul angka satu menyebabkan tidak terjadinya muncul yang lainnya. Kemudian misalnya ada yang suka film action dengan film drama, kemudian ada yang suka dua-duanya dan lain sebagainya, itu non mutually eksklusif. Nah, kalau peristiwa independen ini adalah dua peristiwa yang tidak saling mempengaruhi, jadi bebas. Mau peristiwa A muncul, peristiwa B juga muncul, dan itu tidak ada hubungannya, dia tidak saling mempengaruhi. Kemudian kalau menurut Dr. Budiono, dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas itu jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Jadi itu seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Jadi peristiwa A dan peristiwa B-nya ya tidak saling mempengaruhi. Peristiwa A bisa muncul, peristiwa B juga bisa muncul. Nah, perhitungan peluang peristiwa independen ini adalah menggunakan notasi irisan. Jadi kalau tadi mutually eksklusif dan non mutually eksklusif itu menggunakan notasi union, kata kuncinya adalah atau, muncul peristiwa A atau peristiwa B. Kalau di independen itu kata kuncinya adalah dan notasinya adalah irisan. Jadi munculnya peristiwa A dan peristiwa B. Jadi peluangnya adalah peluang peristiwa A dikalikan dengan peluang peristiwa B. Kemudian kebalikannya dari peristiwa independen itu adalah peristiwa dependen atau probabilitas bersyarat. Jadi kalau tadi itu tidak bersyarat, kalau sekarang bersyarat. Jadi kalau tadi tidak saling mempengaruhi, kalau sekarang mempengaruhi. Jadi dua peristiwa yang terjadi secara berurutan dapat dikatakan dependen jika peristiwa pertama mempengaruhi peristiwa kedua, sehingga besar probabilitas peristiwa A dan peristiwa B itu adalah peluang peristiwa A dikalikan dengan peluang peristiwa B bersyarat peristiwa A telah terjadi. Jadi kata kuncinya adalah peristiwanya terjadi berurutan, kemudian yang terjadi duluan itu mempengaruhi peluang terjadinya yang kemudian, yang selanjutnya. Seperti ini misalnya, peristiwa A muncul duluan, kemudian baru muncul peristiwa B. Peristiwa B ini bergantung pada munculnya peristiwa A-nya. Nah, perhitungannya selain menggunakan yang tadi, kita juga bisa menghitung probabilitas terjadinya peristiwa ketika kejadian yang lain telah terjadi. Misalnya, probabilitas terjadinya kejadian A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat yang ditulis sebagai peristiwa A bersyarat peristiwa B terjadi. Jadi seperti ini. Peristiwa A ini bersyarat, peristiwa B telah terjadi. Nilainya adalah peluang A irisan B-nya, peluang keduanya muncul dibagi dengan peluang munculnya peristiwa B. Jadi yang menjadi syaratnya adalah penyebutnya atau yang membaginya. Kemudian yang di bawah ini artinya beda lagi ya. Peristiwa B terjadi setelah peristiwa A terjadi. Syaratnya peristiwa A-nya terjadi dulu, baru peristiwa B bisa terjadi. Nah, peluangnya adalah peluang dua-duanya muncul dibagi dengan peluang peristiwa A telah terjadi. Jadi penyebutnya itu adalah peristiwa yang sudah terjadinya. Nah, contohnya di sini di sebuah kotak terdapat 3 bola putih, kemudian 7 bola hitam. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa disertai pengembalian ya, harus dicatat,
Maka berapa probabilitas bola pertama yang terambil adalah putih dan bola kedua adalah hitam. Jadi ini adalah kotak, kemudian ada 3 bola putih, kemudian ada 7 bola hitam. Kemudian dari sini, dari kotak ini diambil 1 bola. Kalau sudah diambil 1 bola, jadi di sini nanti akan berkurang. Yang tadinya 10 menjadi 9. Dari 9 nanti diambil lagi 1 bola. Nah, 1 bola ini, 2 bola yang diambil secara berurutan ini, katanya cari probabilitas yang terambil bola pertamanya adalah bola putih. Yang ini bola putih, kemudian yang keduanya adalah bola berwarna hitam. Sehingga peluang peristiwa A dan peristiwa B, A-nya itu terambilnya bola berwarna putih untuk yang pertama, kemudian B-nya adalah bola berwarna hitam. Adalah peluang terambilnya bola putih dikali dengan peluang terambilnya bola hitam setelah 1 bola putih terambil. Jadi peluang peristiwa A-nya terambilnya bola putih tadi ada 3 bola putih dari 10, artinya 3/10 dikalikan dengan 7 bola hitam dibagi dengan 10 dikurangi 1. Tadi yang terambilnya bola putih. Jadi 7 ditambah 2, 9. Jadi hasilnya adalah 3 dikalikan 7/10 dikalikan 9, yaitu 7/30. Nah, contoh lainnya, misalkan diberikan populasi sarjana di suatu kota yang dibagi menurut jenis kelamin dan status pekerjaannya. Jadi di sini ada data mengenai sarjana yang sudah bekerja atau yang belum bekerja atau yang masih menganggur berdasarkan jenis kelaminnya. Yang laki-laki yang sudah bekerja ada 460, laki-laki yang menganggur ada 40, totalnya ada 500 laki-laki. Kemudian ada 140 orang wanita yang sudah bekerja dan ada 260 wanita yang masih menganggur. Total wanitanya adalah 400, atau yang sudah bekerjanya ada 600 orang, yang menganggurnya 300 orang, total keseluruhannya ada 900 orang. Nah, misalkan diambil seorang dari mereka untuk ditugaskan dan melakukan promosi barang di suatu kota tersebut. Dan ternyata jika yang dipilih adalah yang dalam status bekerja, berapakah probabilitas bahwa dia adalah laki-laki dan dia adalah wanita. Jadi, yang dilihatnya yang bekerjanya dulu, baru dilihat laki-laki atau wanitanya. Nah, kita catat dulu atau kita beri notasi dulu, peristiwa A-nya adalah kejadian, ini kurang N, kejadian terpilihnya sarjana yang telah bekerja. Tadi sarjana yang telah bekerjanya ada 600 orang, tidak melihat jenis kelaminnya dulu. Kemudian B-nya adalah dia berjenis kelamin laki-laki, kemudian C-nya adalah dia berjenis kelamin perempuan. Kemudian banyaknya sarjana yang A dan B yang telah bekerja dan dia laki-laki adalah 460. Ini adalah A dan B. Kemudian yang dicarinya tadi adalah dia sudah bekerja, dia adalah laki-laki dan dia sudah bekerja, maksud saya, dan dia adalah laki-laki. Jadi yang dipilihnya, lihat ini dia bekerja dulu, baru kita lihat dia laki-laki. Yang ini peluang yang telah bekerja itu adalah perempuan. Jadi yang dilihatnya yang bekerjanya dulu, baru dilihat jenis kelaminnya. Berarti peluang dia adalah sarjana yang telah bekerja dan dia adalah laki-laki. Irisannya tadi ada 460. Dibagi dengan totalnya ada 900 orang. Kemudian peluang dia telah bekerja, yang telah bekerjanya tadi ada 600 orang. Jadi 600/900. Tinggal dicoret, hasilnya 460/600, 23/30. Nah, ini adalah peluang yang telah bekerja tadi, yang terpilihnya adalah laki-laki. Kemudian peluang yang telah bekerja tadi yang terpilihnya adalah perempuan adalah peluang dia sudah bekerja dan dia adalah perempuan. Peluang dia sudah bekerja dan dia adalah perempuan yang ini 100
40 dibagi dengan 900 orang. Kemudian peluang dia telah bekerjanya sama. 600 per 900 dicoret, hasilnya adalah 7/30. Nah, itu adalah salah satu contoh paling simpel mengenai perhitungan peluang dependen atau peluang bersyarat. Jadi kejadiannya berurutan. Peristiwa A-nya terjadi lebih dulu, baru peristiwa B terjadi. Nah, selanjutnya kita bahas di video berikutnya.